Baik, saya atas nama Nursati akan membacakan materi pertama tentang pengertian penelitian menurut ahli. Yang pertama, pengertian menurut Wondi 1927. Penelitian adalah merupakan suatu metode untuk menemukan kebenaran yang juga merupakan pemikiran kritis atau critical thinking. Penelitian meliputi pemberian definisi dan redefinisi terhadap masalah, memformulasikan hipotesis atau jawaban sementara, membuat kesimpulan, dan sekurang-kurangnya mengadakan pengujian yang hati-hati untuk menentukan apakah ia cocok dengan hipotesis. Yang kedua, penelitian menurut Parson 1946. Penelitian adalah pencarian atas sesuatu pencarian fakta atau inquire secara sistematis dengan penekanan bahwa pencarian ini dilakukan terhadap masalah-masalah yang dapat dipecahkan. Yang ketiga, menurut John 1949, penelitian adalah suatu pencarian fakta menurut metode objektif yang jelas untuk menemukan hubungan antartika dan menghasilkan dalil atau hukum. Yang ketiga, menurut Hillway, penelitian tidak lain dari suatu metode studi yang dilakukan seseorang melalui penyelidikan yang hati-hati dan sempurna terhadap suatu masalah, sehingga diperoleh pemecahan yang tepat terhadap masalah tersebut. Yang kelima, menurut Whitney 1960, penelitian adalah merupakan suatu metode untuk menemukan kebenaran, sehingga penelitian ini juga merupakan metode berpikir secara kritis. Nah, dari beberapa pengertian penelitian yang dikemukakan beberapa ahli, maka pengertian penelitian dapat disimpulkan sebagai penelitian adalah penyaluran rasa ingin tahu untuk manusia terhadap sesuatu atau masalah dengan perlakuan tertentu terhadap masalah, seperti memeriksa, mengusut, menelaah, dan mempelajari secara cermat serta memformulasikan hipotesis sehingga diperoleh sesuatu seperti mencapai kebenaran, memperoleh jawaban atas masalah, pengembangan ilmu pengetahuan, dan sebagainya. Mungkin itulah materi yang dapat saya paparkan. Wabarakatuh. Saya akan memaparkan tentang jenis-jenis penelitian yang digunakan. Jenis-jenis penelitian yang digunakan ada 4. Yang pertama, jenis penelitian berdasarkan hasil yang dicapai. Jenis penelitian ini dibedakan atas 2 kategori, yakni penelitian dasar dan penelitian terapan. Penelitian dasar adalah penelitian yang mempunyai alasan intelektual dalam rangka memperluas ilmu pengetahuan manusia, tidak untuk membuat atau menciptakan sesuatu. Yang kedua, penelitian terapan. Penelitian terapan adalah penelitian yang mempunyai alasan praktis, keinginan untuk mengetahui, bertujuan agar dapat melakukan sesuatu yang lebih baik, lebih efektif, dan lebih efisien. Yang kedua adalah jenis penelitian menurut metode. Jenis penelitian menurut metode dibedakan menjadi 8 kategori. Yang pertama, penelitian survei adalah penelitian yang tidak melakukan perubahan atau tidak ada perlakuan khusus terhadap variabel-variabel yang diteliti. Yang kedua adalah penelitian ex post facto, adalah penelitian dengan melakukan penyelidikan secara empiris yang sistematik, di mana peneliti tidak mempunyai kontrol langsung terhadap variabel-variabel bebas atau independent variables karena fenomena sukar dimanipulasi. Yang ketiga adalah penelitian percobaan, adalah penelitian dengan melakukan sebuah studi objektif, sistematis, dan terkontrol untuk memprediksi atau mengontrol fenomena. Yang keempat adalah penelitian naturalistik, adalah metode yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alami. Sebagai lawannya adalah eksperimen, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Yang kelima adalah penelitian polis, adalah suatu proses penelitian atau analisis yang dilakukan terhadap masalah-masalah yang mendasar, sehingga temuannya dapat direkomendasikan kepada pembuat keputusan untuk bertindak secara praktis dalam menyelesaikan masalah. Yang keenam, penelitian tindakan adalah suatu penyelidikan atau penelitian dalam konteks usaha yang berfokus pada peningkatan kualitas organisasi serta kinerjanya. Yang ketujuh adalah penelitian evaluasi, merupakan bagian dari proses pembuatan keputusan, yaitu untuk membandingkan suatu kejadian, kegiatan,
dan produk dengan standar dan program yang telah ditetapkan. Yang kedelapan adalah penelitian sejarah, yakni penelitian yang berkenaan dengan analisis logis terhadap kejadian-kejadian di masa lalu. Yang ketiga adalah jenis penelitian menurut tingkat eksplanasi. Jenis penelitian menurut tingkat eksplanasi dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih, atau independen, tanpa membuat perbandingan atau penghubung dengan variabel lain. Contohnya, produktivitas kerja pegawai negeri tinggi. Yang kedua adalah penelitian komparatif. Adalah suatu penelitian yang bersifat membandingkan. Contohnya, adakah perbedaan produktivitas kerja antara pegawai negeri dan swasta? Yang ketiga adalah penelitian asosiatif atau hubungan. Adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara 2 variabel atau lebih. Contohnya, adakah hubungan antara produktivitas kerja dengan kepuasan kerja? Yang keempat adalah jenis penelitian menurut jenis data. Penelitian menurut jenis data ini dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, jenis kualitatif atau data berbentuk kalimat. Yang kedua, jenis kuantitatif atau data berbentuk angka. Yang ketiga adalah gabungan atau data berbentuk kalimat dan angka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hamia Reski dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan materi saya mengenai metodologi penelitian ilmiah dan juga konsep dalam penelitian. Nah, langsung saja saya jelaskan. Metode penelitian ilmiah merupakan cara-cara menerapkan prinsip-prinsip logis terhadap penemuan, pengesahan, dan penjelasan keberadaan atau cara yang ilmiah untuk mencapai kebenaran ilmu guna memecahkan masalah. Nah, jadi terdapat beberapa metode penelitian ilmiah. Yang pertama adalah metode filosofi. Nah, dilakukan melalui perenungan dan pemikiran yang mendalam, terarah, dan juga mendasar. Yang kedua adalah metode deskriptif, dengan cara menggambarkan objek penelitian pada saat keadaan sekarang berdasarkan fakta-fakta sebagaimana adanya. Nah, yang ketiga adalah metode historis, yaitu dengan menggunakan data-data dari masa lalu. Nah, keempat adalah metode eksperimen, yaitu dengan cara menggunakan hubungan sebab akibat 2 variabel atau lebih melalui percobaan yang cermat. Bentuk penelitian ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, eksperimen eksploratif, bertujuan untuk mempertajam masalah hipotesis. Nah, yang kedua adalah eksperimen perkembangan, bertujuan untuk membuktikan hipotesis guna membuat generalisasi umum. Nah, metode penelitian berdasarkan tujuan yang dibagi menjadi 2 metode. Yang pertama adalah metode dasar yang bertujuan untuk memberikan solusi atas masalah atau fenomena sosial. Nah, yang kedua adalah penelitian terapan. Jadi, penelitian yang dimaksud untuk mengatasi atau menyelesaikan masalah-masalah dalam kehidupan masyarakat. Nah, kemudian ada juga metode penelitian dapat diklasifikasi sebagai yang saya sebutkan. Yang pertama adalah metode eksplorasi. Jadi, metode penelitian yang bertujuan untuk mencari sesuatu yang belum diketahui berdasarkan keberadaan atau kebenaran, dan juga menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Nah, yang kedua adalah metode deskriptif. Jadi, metode ini bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat, keadaan, atau gejala-gejala individu atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi penyebaran suatu gejala yang terjadi dalam masyarakat. Nah, bukan hanya dalam masyarakat, tapi juga termasuk di alam. Nah, selanjutnya adalah metode verifikasi. Jadi, metode ini bertujuan untuk menguji hipotesis-hipotesis yang telah dirumuskan berdasarkan masalah penelitian tadi. Nah, kedua yang saya bahas adalah konsep dasar penelitian. Jadi, konsep yaitu menggambarkan suatu generalisasi terhadap gejala yang berlaku umum atau abstraksi mengenai suatu fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari sejumlah karakteristik, kejadian, keadaan, dan juga lain sebagainya.
Jadi, jenis konsep ini terdiri dari dua, yaitu konkret dan abstrak. Nah, jadi konstruk ini sama dengan konsep yang membedakan antara konstruk dikhususkan pada sesuatu yang bisa diukur, ditimbang, dan juga bisa dihitung. Nah, mengubah satu abstrak atau konkret menjadi konstruk disebut operasionalisasi konsep. Nah, jadi variabel merupakan konstruk yang sifat-sifatnya telah diberi angka atau sering disebut kuantitatif, atau konsep yang memiliki bermacam-macam nilai yang dapat berubah-ubah. Jadi, variabel dapat dibeda-bedakan. Yang pertama berdasarkan jenisnya, yaitu variabel bebas, variabel terikat, variabel moderating, variabel penghubung, dan juga variabel kontrol. Nah, dapat dibedakan berdasarkan sifat variabel kategoris terdiri dari dua, nah yaitu lebih dari dua kategoris: variabel bersambung, variabel manipulatif, variabel atribut, dan juga pernyataan tentang suatu konsep yang perlu diuji kebenarannya. Nah, pengukuran hal ini dilakukan untuk menetapkan aturan pada objek atau peristiwa. Jadi sekian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada materi selanjutnya. 4. Tahap-tahap penelitian. Tahap-tahap penelitian sebagai berikut. 1. Memilih masalah atau topik. Masalah harus mempunyai nilai penelitian, yaitu mempunyai kegunaan tertentu serta dapat digunakan untuk suatu keperluan. Masalah akan mempunyai nilai penelitian jika masalah harus mempunyai keaslian serta masalah harus menggambarkan suatu fenomena. 2. Studi pendahuluan. Studi pendahuluan dalam suatu penelitian perlu dilakukan serta peneliti dapat memahami topik atau permasalahan yang akan diteliti, sehingga dapat mempersiapkan rencana selanjutnya. Studi pendahuluan dapat dilakukan dengan 3P, yaitu paper, person, dan place. 3. Merumuskan masalah. Cara merumuskan masalah merupakan titik tolak bagi perumusan hipotesisnya. Nanti dan dari rumusan masalah dapat menghasilkan topik peneliti atau judul peneliti. Rumusan masalah yang telah dipilih dan ditentukan kemudian dirumuskan secara eksplisit ke dalam judul penelitian. Paling tidak judul penelitian dapat mewakili rumusan masalah yang dimaksud. 4. Teori menentukan teori. Pengertian dari teori adalah serangkaian asumsi, konsep, dan konstruk definisi dan proporsi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep. Teori dikemukakan dalam bentuk pernyataan atau proposisi, yaitu teori penguatan dan teori keinginan berperilaku. Cara merumuskan hipotesis. Hipotesis berasal dari bahasa Yunani yang mempunyai dua kata, yaitu kata hipo atau sementara dan tesis atau pernyataan atau teori. Para ahli menafsirkan arti hipotesis adalah digunakan terhadap hubungan antara dua variabel atau lebih. Dapat disimpulkan bahwa hipotesis adalah jawaban sementara yang harus diuji. 6. Memilih pendekatan penelitian. Pada dasarnya pendekatan ada dua macam, yaitu pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif menekankan pada makna penalaran definisi suatu situasi tertentu, lebih banyak meneliti hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. B. Pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif memerlukan adanya hipotesis dan pengujiannya yang menentukan tahapan berikutnya, seperti penentuan teknik, analisis, uji statistik yang akan digunakan. 7. Operasionalisasi konsep penelitian. Menurut Kojiningrat, operasional adalah suatu definisi yang didasarkan pada karakteristik yang dapat diobservasi dari apa yang sedang didefinisikan. Dengan kata lain, di definisi operasional penelitian dalam penelitian merupakan bentuk operasional
dari variabel-variabel yang digunakan. Mengumpulkan data. Teknik mengumpulkan data dapat dilakukan dengan berbagai cara tergantung dari jenis penelitian. Mode pengumpulan data yang umum digunakan dalam suatu penelitian adalah observasi, wawancara, dan kuesioner. 9. Pengelola data. Ada dua hal yang perlu dilakukan dalam pengelolaan data, yaitu entry data, memasukkan data ke dalam tabel, dan editing ulang terhadap data yang telah ditabulasi untuk menghindari terjadinya kekeliruan memasukkan data. 10. Analisis dan interpretasi data. Data menta yang telah dikumpulkan dan diolah tidak ada gunanya apabila tidak dianalisis. Analisis data mengumpulkan dan sangat penting dalam satu penelitian. 11. Membuat generalisasi dan kesimpulan. Setelah menganalisis data dibuat, maka penting membuat generalisasi dari penemuan-penemuan dan selanjutnya memberikan kesimpulan.